Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kami dari Profesional Win Aludin Makassar angkatan ke-15 akan menjelaskan tentang bagaimana sih pentingnya pendokumentasian keperawatan. Nah, teman-teman sekalian, sering kita jumpai di rumah sakit perawat dalam melakukan tanggung jawab dan melakukan tugasnya tidak terlepas dari pencatatan dan pendokumentasian keperawatan. Dokumentasi keperawatan ini sangat penting untuk menjadi perhatian untuk kita semua, karena dalam beberapa kesempatan dan di beberapa tempat praktek sering kita jumpai masih banyak yang kurang memperhatikan tentang dokumentasi keperawatan. Nah, teman-teman sekalian, dokumentasi keperawatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Di pasal 34 dan pasal 36 disebutkan bahwa perawat dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk melakukan pencatatan dalam melakukan proses asuhan keperawatan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, setelah diatur di undang-undang, maka ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh perawat untuk menegakkan proses asuhan keperawatan yang profesional. Nah, saking pentingnya tanggung jawab itu, maka perawat harus melakukannya. Karena yang namanya tanggung jawab adalah amanah pekerjaan. Dan amanah pekerjaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu sangat penting untuk kita perhatikan tentang asuhan keperawatan, terkhusus pada dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, di video kali ini teman-teman sekalian, kita akan sedikit menjelaskan tentang alur proses pendokumentasian keperawatan yang baik dan benar sesuai dengan literatur yang sering kita jumpai dan literatur yang kita dapatkan di proses asuhan keperawatan, khususnya dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan adalah merupakan salah satu alat dalam komunikasi untuk memvalidasi asuhan keperawatan. Nah, dokumentasi keperawatan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk tim kesehatan yang lain. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagaimana asuhan keperawatan atau dokumentasi keperawatan yang benar dan baik yang harus dilakukan oleh perawat? Berikut kami akan jelaskan tentang cara-cara yang baik dan benar. Nah, teman-teman sekalian, proses dokumentasi keperawatan itu tidak terlepas dari 5 aspek utama. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah perumusan diagnosa, yang ketiga intervensi keperawatan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kelima poin inilah yang sangat menentukan untuk memvalidasi pasien dalam menetapkan atau menerapkan asuhan keperawatan secara profesional. Oleh karena itu, perlu kita simak dengan baik dan perlu kita perhatikan alur penjelasan yang kami akan sampaikan dalam video tersebut. Teman-teman sekalian, proses dokumentasi keperawatan yang pertama dimulai dari pengkajian. Pengkajian itu meliputi yang pertama adalah mengumpulkan data. Proses mengumpulkan data ini harus sesuai dengan kriteria LL-ARB. Apa itu? Yang pertama, legal. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, akurat. Yang keempat adalah relevan. Dan yang kelima adalah harus data yang baru. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi data. Memvalidasi data ini, teman-teman sekalian, adalah untuk melakukan pengecekan data. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan data. Kita kelompokkan data subjektif dan data objektif. Ini sangat penting dalam menentukan proses alur penegakan diagnosa selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa catat seluruh rangkaian proses dokumentasi yang kita lakukan saat pengkajian. Inilah hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah pengkajian. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah analisa data. Analisa data dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di tahapan pengkajian. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka akan melahirkan beberapa masalah keperawatan. Yang ketiga adalah formulasi diagnosa. Nah, untuk menentukan diagnosa dalam keperawatan ada 2 rujukan utama. Yang pertama boleh menggunakan nada,
maupun SDKI. Anda bisa memilih salah satunya. Nah, kemudian untuk SDKI sendiri ada 3 jenis diagnosa. Yang pertama diagnosa aktual, yang kedua diagnosa risiko, dan yang ketiga diagnosa promosi kesehatan. Nah, untuk formulasi diagnosa keperawatan berikut formulasinya. Perencanaan atau intervensi terdiri dari 1. Prioritas masalah, yaitu perawat mampu menentukan prioritas masalah berdasarkan aktual, risiko, maupun diagnosa promosi kesehatan, dan berdasarkan tingkat masalah yang paling mengancam hidup pasien. Yang kedua, menentukan tujuan, yaitu tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan SLKI dengan memenuhi syarat SMART, Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, and Time, atau berdasarkan NOC atau Nursing Outcomes Criteria. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rencana keperawatan berdasarkan SICI yang meliputi tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, atau berdasarkan NIC, yaitu Nursing Intervention Classification. Yang keempat adalah implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan sendiri terdiri dari yang pertama, melaksanakan intervensi keperawatan yang telah ada. Yang kedua, mendokumentasikan asuhan keperawatan disertai dengan tanggal, waktu pelaksanaan, serta dilengkapi tanda tangan perawat. Kemudian yang ketiga, memberikan laporan secara verbal. Inilah lingkup daripada implementasi keperawatan yang perlu kita perhatikan dalam dokumentasi keperawatan yang kita buat. Yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Proses pendokumentasian yang baik dan benar pada tahap evaluasi keperawatan harus dilakukan secara periodik, sistematis, dan berencana untuk menilai perkembangan pasien setelah tindakan keperawatan diberikan. Adapun kriteria yang meliputi dari evaluasi keperawatan itu sendiri antara lain yang pertama mengidentifikasi kriteria hasil, yang kedua mengevaluasi pencapaian tujuan, dan yang ketiga memutuskan hasil evaluasi apakah masalah teratasi, apakah masalah tidak teratasi, apakah masalah teratasi namun perlu modifikasi dari rencana keperawatan atau timbul masalah baru. Mari kita tunjukkan responsibilitas dan akuntabilitas profesi keperawatan dengan melengkapi dokumentasi keperawatan. Melakukan pendokumentasian bukanlah beban yang harus dipikirkan oleh perawat, tetapi ia adalah bagian dari ikhtiar untuk melakukan pelayanan perawatan yang profesional. Mari saudara-saudara, kita galakkan peningkatan kualitas pelayanan profesi keperawatan dengan melengkapi pendokumentasian yang baik dan benar.